Menjadi orang kaya rasanya sangat sulit untuk dilakukan oleh anak-anak muda, apalagi yang berumur 20-an. Itu karena pada masa-masa ini, mereka yang masih berumur 20-an cenderung untuk sulit sekali mengontrol emosi, entah itu dalam mengeluarkan uang dan dalam gaya hidup. Pergaulan masih sangat berperan besar dalam menentukan bagaimana kondisi finansial seseorang di umur 20-an ini. Semakin elit dan tinggi kelas pergaulan yang dimiliki oleh seseorang pada umur ini, semakin tinggi juga pengeluaran yang dimiliki oleh orang tersebut. Itu karena ego dan gengsi masih besar pada umur 20-an ini. Namun juga perlu untuk kamu ketahui bahwa orang dalam umur ini adalah orang yang paling bisa produktif, yang memiliki energi yang sangat besar yang bisa mereka curahkan untuk mencari uang setiap harinya. Dengan kata lain, mereka juga berpeluang sangat besar untuk menjadi orang yang lebih kaya daripada orang dalam umur-umur yang lainnya. Dengan kata lain, jika kamu yang masih berumur 20-an mau untuk menekan ego kamu dan gengsi kamu, dan terus berjuang dan berusaha keras untuk memanfaatkan waktu yang kamu miliki dan tenaga yang kamu miliki untuk menambah uang setiap harinya, kamu akan berkecenderungan untuk menjadi orang kaya di masa depan. Dan sebaliknya, jika kamu masih terjebak pada ego, gengsi, dan gaya hidup yang terlalu tinggi, kamu juga akan berpeluang untuk menjadi orang yang miskin di kemudian hari. Dan di sini saya sudah mengumpulkan kesalahan finansial anak umur 20-an yang menyebabkan mereka miskin. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kesalahan yang pertama, yaitu tidak menyusun anggaran. Siapapun itu, dalam umur berapapun mereka berada, anggaran adalah hal yang harus dimiliki dan dibuat jika kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya. Apalagi bagi kamu yang masih berumur 20-an, karena ego, gengsi, dan gaya hidup yang masih sangat tinggi membuat kamu harus memiliki anggaran bulanan agar kamu bisa terhindar dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Apalagi kamu yang masih berumur 20-an biasanya nongkrong di luar, makan di luar, berbelanja secara impulsif, dan melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang menghabiskan terlalu banyak uang, terkait gaya hidup bahkan. Inilah yang membuat kamu berpeluang jauh lebih besar untuk menjadi orang miskin, karena kontrol diri memang masih belum matang kamu miliki. Dengan kata lain, tanpa adanya penyusunan anggaran bulanan, kamu akan sulit untuk melacak pengeluaran dan pendapatan yang kamu miliki setiap bulannya, yang pada akhirnya membuat kamu menghabiskan uang secara serampangan dan sembarangan setiap harinya. Itulah kenapa bukannya menyimpan uang lebih banyak untuk ditabung, kamu malah memiliki hutang bahkan. Itulah kenapa kamu sebenarnya sedang melakukan sebuah kesalahan besar jika kamu tidak membuat anggaran bulanan. Apalagi untuk kamu yang masih berumur 20-an. Kemudian kesalahan anak 20-an penyebab miskin yang kedua adalah hutang konsumtif. Tidak sedikit dari mereka yang masih berumur 20-an cenderung untuk ingin sekali mengikuti tren. Entah itu dalam smartphone, mereka ingin membeli smartphone terbaru yang tercanggih, yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan, yang mereka inginkan hanya untuk bergaya dan terlihat keren. Masalah besar akan muncul di mana jika kamu tidak memiliki penghasilan yang cukup setiap bulannya dan kamu sebenarnya tidak mampu untuk membeli smartphone tersebut, yang pada akhirnya membuat kamu malah memaksa diri kamu karena ego dan gengsi yang terlalu tinggi, kamu malah membelinya dengan berhutang. Dan inilah yang disebut dengan hutang konsumtif, di mana kamu berhutang untuk sesuatu yang kamu konsumsi, entah itu barang-barang yang kamu pakai maupun makanan. Dan berhutang pada sesuatu yang kamu konsumsi bukanlah hal yang baik, kecuali kalau sesuatu tersebut bisa membantu kamu dalam menambah penghasilan kamu atau membantu dalam pekerjaan kamu. Kemudian kesalahan finansial anak 20-an yang ketiga adalah tidak menabung untuk dana darurat. Dana darurat memang bukanlah prioritas bagi mereka yang masih berusia 20-an. Karena mereka masih ingin berhura-hura, menikmati hidup,
dan fokus pada sesuatu yang mereka nikmati dan sukai. Akan sangat sedikit kemungkinan bagi mereka yang berusia 20-an untuk berpikir tentang dana darurat. Padahal ini adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal. Kamu bayangkan saja, kamu yang masih berusia 20-an dengan keinginan-keinginan yang sangat tinggi, yang kamu selalu berbelanja secara impulsif hanya untuk mengikuti tren, hanya untuk mengikuti pergaulan kamu, hanya untuk gengsi dan ego yang kamu miliki. Kamu akhirnya menghabiskan uang kamu tanpa membuat dana darurat sama sekali. Dan suatu saat kamu terkena PHK atau pekerjaan yang kamu miliki hilang begitu saja, secara tiba-tiba. Apa yang akan terjadi pada diri kamu? Pastinya kamu akan merasa stres dan putus asa karena sumber penghasilan kamu satu-satunya sudah diambil atau sudah tidak ada lagi. Nah, jika kamu memiliki dana darurat, kamu pasti akan sedikit lebih terobati. Karena dana darurat tersebut masih bisa kamu jadikan modal untuk berusaha atau untuk mengembangkan sesuatu yang ingin kamu kembangkan untuk menjadi sumber penghasilan baru bagi diri kamu. Atau mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu selagi kamu mencari pekerjaan lainnya. Intinya buatlah dana darurat ini yang berjumlah 6 kali pengeluaran kamu dalam 1 bulan. Biasanya dana darurat itu ya 6-12 bulan pengeluaran kamu. Dengan kata lain, jika kamu biasanya mengeluarkan 2 juta rupiah per bulannya, dana darurat paling optimal atau paling ideal yang kamu miliki minimal berjumlah 12 juta rupiah. Kemudian kesalahan finansial anak 20-an penyebab miskin yang keempat adalah mengabaikan investasi. Jujur saja, investasi adalah hal yang wajib dan harus mulai dipelajari oleh mereka yang masih berumur 20-an. Itu karena semakin dini seseorang mulai berinvestasi ataupun belajar tentang investasi, mereka juga akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi tentang pemahaman keuangan yang lebih mendalam di masa depan. Semakin dini kamu terjun dalam dunia investasi, entah itu dalam bidang apapun yang kamu inginkan, kamu juga akan memiliki pemahaman lebih tentang bagaimana untuk mendapatkan uang walaupun kamu sedang tidak bekerja sama sekali. Intinya, tidak berinvestasi bagi kamu di usia 20-an adalah kesalahan yang sangat fatal. Kamu saat ini belum memiliki tanggungan sama sekali, di mana kamu bisa mencoba investasi-investasi yang beresiko lebih tinggi. Dan dengan investasi tersebut, kamu akan mempelajari banyak sekali hal terkait investasi yang bisa kamu terapkan di masa depan. Dalam proses investasi-investasi ini juga kamu akan mempelajari proses pengelolaan keuangan yang lebih baik atau yang terbaik yang bisa kamu terapkan untuk menjadi orang yang lebih matang dalam hal finansial. Bagi kamu yang masih berusia 20-an dan belum berinvestasi, saran saya kamu cobalah untuk berinvestasi di reksadana. Bagi kamu yang ingin membeli emas ya boleh-boleh saja, atau logam mulia boleh-boleh saja, tapi saran saya kamu langsung terjunlah ke dunia saham maupun dunia reksadana yang akan membantu kamu untuk berinvestasi secara lebih ideal. Intinya berinvestasilah. Kemudian kesalahan finansial anak 20-an yang kelima adalah gaya hidup boros. Gaya hidup ini adalah sumber pengeluaran terbesar yang dimiliki oleh anak muda di usia 20-an. Kamu yang masih berusia 20-an pasti seringkali melihat barang-barang yang menarik di toko online di smartphone kamu dan kamu ingin membelinya secara langsung. Kamu seringkali nongkrong di luar, membeli sesuatu yang tidak kamu butuhkan tapi kamu inginkan, membeli smartphone mewah dan kendaraan mewah hanya untuk terlihat keren di mata orang lain, nongkrong di luar dan makan di luar hanya untuk mengikuti tren dan kebiasaan teman kamu, sampai berlangganan hal-hal yang tidak kamu butuhkan seperti layanan streaming, gym, dan sebagainya. Ketahuilah, semua itu adalah sesuatu yang tidak menambah uang kamu. Semua itu hanya akan menghabiskan uang kamu secara instan. Dan itu adalah kesalahan yang sangat fatal
yang dimiliki oleh rata-rata orang dalam usia 20-an ini yang harus kamu hindari ke depannya. Ya, saya tahu tidak bisa bagi kamu yang masih berusia 20-an untuk menghindari hal-hal ini. Dan disinilah pentingnya anggaran bulanan. Buatlah anggaran bulanan agar paling tidak kamu mengerti di mana kamu terlalu boros sebelumnya. Sehingga kamu akan paham apa yang harus kamu lakukan dan bagian mana yang harus kamu minimalisir terkait pengeluaran yang terlalu membengkak dari satu aspek tersebut. Kemudian kesalahan finansial anak 20-an yang keenam adalah tidak memahami pajak. Pajak mungkin adalah hal yang tidak pernah terlintas dalam benak anak muda, karena pajak biasanya dipikirkan oleh orang tua yang memiliki penghasilan yang sangat banyak. Akan tetapi pajak ini sebenarnya sangat penting bagi kamu untuk kamu pelajari. Karena jika kamu tidak belajar tentang pajak saat ini, nanti saat ekonomi kamu meningkat secara bertahap, suatu saat kalau kamu lupa dan tidak tahu bagaimana cara atau aturan dalam perpajakan, kamu malah akan kena denda dan masalah yang akan membuat kamu terbebani di masa depan. Maka dari itu ya, bacalah sedikit-sedikit tentang perpajakan, karena itu akan mengurangi peluang kamu untuk melanggar aturan-aturan pajak yang akan menekan ekonomi kamu di masa depan. Kemudian kesalahan yang ketujuh adalah mengabaikan asuransi. Asuransi ini sangat penting karena kita tidak pernah tahu masa depan akan seperti apa terkait kesehatan dan kejiwaan kita. Siapa tahu nanti kita amit-amit mengalami sebuah kecelakaan. Asuransi akan sangat membantu kita untuk meringankan biaya-biaya pengobatan dan pemulihan saat kita sedang mengalami masalah kesehatan dan kejiwaan. Maka dari itu, jangan sekali-kali kamu mengabaikan asuransi, apalagi bagi kamu yang berumur 20-an. Kemudian kesalahan yang ke-8 adalah tidak belajar tentang keuangan secara lebih mendalam. Kamu yang masih muda, kalau kamu tidak mau belajar tentang keuangan dari sekarang dan malah belajar tentang sesuatu yang terlalu menyimpang dari yang kamu butuhkan, kamu sedang melakukan kesalahan yang fatal. Belajar banyak hal itu penting, tapi jangan sampai kamu lupa untuk belajar tentang keuangan. Karena keuangan adalah sumber dari pemenuhan kebutuhan kamu setiap harinya. Bahkan sumber dari penuntasan tanggung jawab yang kamu miliki terhadap keluarga kamu di masa depan. Maka dari itu, belajarlah tentang keuangan mulai dari sekarang, terkait bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar, dan bagaimana cara untuk berinvestasi di tempat yang tepat, agar kamu bisa berinvestasi di usia dini sehingga kamu bisa menjadi orang yang lebih matang tentang finansial di masa depan. Ingat, kamu masih muda dan itu berarti kamu masih memiliki banyak waktu untuk berkembang. Berbeda dengan kami yang sudah sedikit waktunya untuk belajar tentang finansial. Kami hanya akan fokus untuk mengembangkan sesuatu yang penting bagi hidup kami. Maka dari itu, jangan takut untuk coba-coba dan belajar tentang finansial, tentang investasi, dan tentang bagaimana untuk membangun sebuah bisnis. Saya jamin kamu akan lebih sejahtera di masa depan jika kamu mulai membangun semua kebiasaan finansial yang sehat di usia 20-an ini. Kemudian kesalahan finansial anak umur 20-an yang menyebabkan miskin yang terakhir atau yang ke-9 adalah menunda pembayaran hutang. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak umur 20-an atau orang yang masih berusia 20-an masih cenderung sulit untuk mengontrol emosi mereka, ego mereka, dan gaya hidup yang mereka miliki. Inilah yang membuat mereka cenderung untuk berhutang pada sesuatu yang tidak mereka terlalu butuhkan. Dan jika kamu memiliki hutang saat ini, saya sarankan untuk fokus terdahulu untuk menyelesaikan semua masalah hutang kamu ini, sehingga kamu bisa lebih sejahtera nantinya. Karena jika hutang kamu tunda-tunda, apalagi jika kamu berhutang pada tempat-tempat yang memberikan bunga, kamu akan terjerat nantinya, yang akan membuat kamu kesulitan dalam hidup, sehingga kamu tidak akan bahagia karena harus membayarkan hutang yang menumpuk. Jangan sekali-kali kamu mengabaikan hutang. Berhutang pada teman akan membuat kamu renggang,
apalagi jika kamu tidak membayar hutang tersebut secara tepat waktu. Orang tidak akan mempercayai kamu dan orang cenderung untuk menjauh dari kehidupan kamu, yang mana akan membuat kamu kesulitan untuk menemukan orang yang mau untuk membantu kamu saat kamu kesulitan di masa depan. Intinya jangan sekali-kali kamu mengabaikan hutang dan prioritaskanlah hutang, baru kamu bisa menabung ataupun memenuhi keinginan kamu untuk berbelanja secara impulsif. Ya, mungkin kamu sulit untuk menghindari kebiasaan untuk berbelanja secara impulsif, oke, tidak masalah. Tapi paling tidak, hindarilah hutang ini, karena ini akan memecah pertemanan yang kamu miliki dengan orang lain. Mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari program Diri. Wassalam.